Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nurdin dari kelompok 8. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang dimana menjelaskan mengenai definisi bahasa dan juga sistem aturan dalam bahasa. Jadi, eh, definisi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, baik dalam bentuk lisan, tulisan, atau isyarat dalam berkomunikasi, yang dimana digunakan oleh sebuah komunitas untuk saling berkomunikasi. Bahasa ini lebih ke cara kita berbicara dengan orang lain, di mana kita bisa pakai kata-kata untuk berbicara, menulis, atau bahkan memakai gerakan tangan sebagai isyarat. Terus, bahasa itu terdiri dari kumpulan kata-kata dan aturan yang mengatur bagaimana kata-kata tersebut diatur atau diubah agar dapat membentuk kalimat yang bermakna. Misalnya, kita menggunakan bahasa untuk berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Contohnya, kita berbicara halo dan menulis halo, itu termasuk dalam bahasa. Dengan bahasa, kita bisa bercerita, bertanya, dan mengerti satu sama lain. Kita juga bisa berbagi cerita dari pengalaman masa lalu dan membuat rencana untuk masa depan atau yang akan datang. Jadi penggunaan bahasa itu tidak semata-mata kita gunakan. Bahasa itu tidak sembarangan diatur. Jadi ada 5 sistem aturan utama yang mengendalikan cara bahasa digunakan, yaitu ada dibilang fonologi. Fonologi adalah sistem yang mengatur bunyi-bunyi yang ada dalam suatu bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut digunakan dan dikombinasikan. Fonologi ini berhubungan dengan fonem. Fonem itu yaitu unit terkecil dari suara yang memengaruhi makna. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada bunyi K pada kata cat dan ski, di mana dua kata ini diucapkan sedikit berbeda, tetapi dianggap sebagai fonem yang sama. Setiap bahasa itu memiliki aturan tentang kombinasi bunyi. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu terdapat bunyi eng, yang dimana contohnya terdapat pada kata pulang dan kuning. Tetapi jarang ditemukan di awal kata dalam bahasa Indonesia yang standar gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tidak memiliki bunyi te gitu. Lanjut, ada morfologi. Morfologi adalah aturan yang mengatur bagaimana kita dibentuk dari unit makna terkecil dari morfologi adalah aturan yang mengatur bagaimana kata dibentuk dari unit makna terkecil yang disebut morfem. Jadi setiap kata itu terdiri dari satu atau lebih morfem. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada dibilang helper, yang dimana terdiri dari dua morfem. Pertama ada help yang memiliki arti makna membantu, dan yang berarti seseorang yang memiliki tindakan. Sehingga helper di sini berarti orang yang membantu. Morfem juga digunakan untuk menunjukkan hal-hal seperti waktu, misalnya walkut menunjukkan masa lampau, atau jumlah, misalnya cats yang dimana menunjukkan lebih dari satu kucing. Dalam bahasa Indonesia, morfologi itu lebih kepada pembentukan kata. Contohnya kata dasarnya ada baca, di mana itu tadi kita mempunyai imbuhan me, be, dan di, di mana apabila kata dasar ini ditambah dengan imbuhan tersebut akan memiliki arti yang berbeda, seperti membaca yang menjadi kata kerja, terus pembaca menjadi kata benda, terus dibacanya menjadi kata kerja yang pasif. Terus lanjut ada dibilang sintaksis.
Sintaksis adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata diatur menjadi frasa dan kalimat yang bermakna. Dalam bahasa Inggris ini, urutan kata itu sangat penting untuk menentukan makna kalimat. Contoh, ada the cat catch the mouse, di mana kucing mengejar tikus, dan the mouse catch the cat, di mana tikus mengejar kucing. Dua kata ini memiliki makna yang sangat berbeda hanya karena urutan kata. Gitu. Setiap bahasa itu memiliki aturan sintaksisnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia itu ada dibilang subjek, predikat, dan objek. Misal kalimat ada ibu memasak nasi. Subjeknya berupa ibu, predikatnya adalah memasak, dan objeknya adalah nasi. Nah, jika rutinnya diubah, misal menjadi memasak ibu nasi, kalimat ini tidak lagi sesuai secara sintaksis dan maknanya menjadi tidak masuk akal atau ambigu. Lanjut, ada semantik. Semantik di sini adalah cabang bahasa yang berhubungan dengan makna kata dan kalimat. Setiap kata memiliki seperangkat makna atau fitur semantik yang menentukan bagaimana kata tersebut digunakan dalam kalimat. Misalnya, kata girl untuk perempuan muda dan woman untuk perempuan dewasa. Dua kata ini memiliki fitur semantik yang berkaitan dengan gender, tetapi berbeda dalam hal usia. Kalimat juga harus sesuai secara semantik. Misalnya, dalam bahasa contoh dalam bahasa Indonesia ada contoh katanya ada pergi berarti bergerak atau meninggalkan suatu tempat, sedangkan kata datang berarti mendekati suatu tempat. Contoh kalimat nih, saya pergi ke sekolah, yang dimana bermakna bahwa saya meninggalkan suatu tempat untuk menuju ke sekolah. Namun, jika kita mengatakan saya pergi datang ke sekolah, kalimat ini secara semantis salah karena kedua kata tersebut memiliki makna yang berlawanan. Jadi, kalimat semantik ini lebih ke makna kata dan kalimat. Lanjut, ada yang dibilang pragmatik. Pragmatik ini mengacu pada penggunaan bahasa yang tepat dalam berbagai konteks sosial. Ini mencakup hal-hal seperti mengambil giliran dalam percakapan, menggunakan bahasa yang sopan dalam situasi yang tepat, atau menyesuaikan gaya bahasa dengan siapa kita berbicara. Misalnya, kita berbicara dengan nada dan kata-kata yang berbeda saat berbicara dengan teman sebaya dibandingkan dengan saat berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua. Pragmatik juga itu mengatur cara kita menyampaikan informasi, seperti bagaimana kita menggunakan intonasi untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan perintah secara tidak langsung. Misalnya, bisa lebih pelan sebagai cara untuk meminta orang mengurangi kebisingan. Contoh lain tuh misalnya dalam bahasa Indonesia kita berbicara lebih formal kepada orang yang lebih tua, dan sedangkan kepada teman sebaya kita berbicara lebih santai dalam konteksnya ini. Dalam konteksnya contoh, jika kepada orang yang lebih tua kita bertanya, apakah bapak atau ibu sudah makan? Nah, di sisi lain jika kita berbicara kepada teman sebaya, kita berbicara dengan kata seperti udah makan belum dan lainnya. Nah, dalam konteks hal ini kita berbahasa lebih sopan dan formal kepada orang yang lebih tua atau guru. Kita juga di sisi lain ada teman sebaya, konteksnya kita berbicara lebih santai dan informal atau dengan kata-kata yang akrab. Jadi intinya
fonologi itu lebih kepada sistem bunyi dalam bahasa, terus morfologi itu kepada pembentukan kata, terus sintaksis itu tata urutan kata, terus semantik itu makna kata dan kalimat, sedangkan pragmatik itu penggunaan bahasa sesuai dengan konteksnya. Jadi jadi itulah penjelasan mengenai definisi bahasa dan juga 5 sistem aturan dalam bahasa. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan bahasa pada masa bayi. Nah, jalur perkembangannya itu dimulai dari vokalisasi awal. Nah, di sini vokalisasi awal sebelum mengucapkan kata-kata, bayi menghasilkan berbagai vokalisasi untuk melatih suara, berkomunikasi dan menarik perhatian. Nah, tahapan suara di sini ada 3. Yang pertama itu menangis. Nah, menangis. Di sini bayi sudah dimulai sejak lahir. Menangis dapat menunjukkan kesusahan dengan variasi yang menandakan kebutuhan berbeda. Nah, di sini bayi menangis dan dimulai dari sejak lahir. Dan yang kedua itu adalah menderu. Nah, di sini bayi mulai menderu di sekitar usia 1 sampai 2 bulan. Suara ini biasanya menunjukkan kesenangan saat berinteraksi dengan pengasuh. Nah, selanjutnya itu bayi di sini sudah mulai mengoceh. Nah, pada pertengahan tahun pertama bayi mulai mengoceh dengan kombinasi konsonan dan vokal. Misalnya seperti ba, ba, ba. Dari orang tua yang tunarungu juga. Bayi tunarungu juga di sini dia mengoceh, tetapi dengan itas bahasa adalah sesuatu yang mendasar dan sifatnya terintegrasi. Nah, selain itu vokalisasi bayi juga berkomunikasi melalui gerakan tubuh sebelum mereka dapat berbicara. Nah, di sini bayi juga mengalami perkembangan emosional. Nah, di dalam perkembangan emosional itu terdapat 3 jenis tangisan dasar yang ditunjukkan bayi, meliputi tangisan dasar, tangisan kemarahan, dan tangisan ketika bayi merasakan kesakitan. Nah, dan selanjutnya itu ada perkembangan mengenai kognisi dan bahasa. Ahli bahasa universal, bayi menjadi ahli bahasa universal di sekitar usia 6 bulan sebelum mulai menyesuaikan diri dengan spesifik yang digunakan oleh orang tua mereka. Nah, di sini juga bayi sudah mulai penggunaan gestur. Nah, bayi mulai menggerakkan gerak tubuhnya seperti menunjuk dan melambaikan tangan pada usia 8 sampai 12 bulan. Menunjuk adalah indikator penting dari komunikasi sosial dan perkembangan bahasa. Kurangnya menunjuk dapat menandakan masalah komunikasi seperti pada anak-anak yang autis. Nah, di sini juga bayi mengalami perkembangan bunyi bahasa. Di sini bayi sudah dapat membedakan bunyi bahasa sejak lahir. Setelah 6 bulan mereka lebih baik dalam membedakan bunyi dan bahasa yang digunakan oleh orang tua mereka sendiri. Selanjutnya adalah implikasi biologis. Nah, di mana proses belajar bahasa oleh anak-anak di seluruh dunia menunjukkan adanya dasar biologis untuk kemampuan dalam berbahasa. Informasi ini mencerminkan perkembangan kognisi dan bahasa pada bayi serta faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses tersebut. Selanjutnya, usia khas dalam perkembangan bahasa pada bayi. Nah, di sini pada masa kelahiran bayi mulai berkomunikasi dengan cara menangis. Nah, di usia 2 sampai hingga 4 bulan ini dimulai dengan menandakan perkembangan awal dalam vokalisasi. Nah, di usia 5 bulan bayi sudah mulai memahami kata pertama, dan usia 6 bulan itu bayi sudah mengeluarkan kata ocehan dengan menandakan suara untuk menghasilkan suara yang lebih kompleks. Di usia 7 sampai 11 bulan perubahan dari ahli bahasa Nah, selanjutnya di usia 18 bulan. Usia 18 bulan di sini bayi sudah percepatan kosakata dimulai, di mana bayi menguasai lebih banyak kata. Selanjutnya mengenai perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama itu ada ucapan 2 kata. Selanjutnya perkembangan ucapan, mulai dari perkembangan ucapan
pemahaman kemampuan berbicara, keteraturan dalam pembelajaran bahasa, dan masalah bahasa, pengertian fonologi dan morfologi. Anak usia prasekolah menjadi lebih peka terhadap bunyi kata-kata. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan kemampuan berbahasa anak-anak pada masa usia dini. Di sini anak-anak sudah mulai berkembang dari mulai kemampuan pemetaan cepat, hipotesis kerjanya, pragmatiknya, kemampuan berbicara tentang waktu dan tempat, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, dan penyesuaian gaya bicara. Baik teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari dua rekan saya tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh biologis dan lingkungan pada perkembangan bahasa pada anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solatima selaku pemateri ketiga atau pemateri terakhir pada materi ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh biologis dan lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa. Bahasa ini biasanya akan berkembang disebabkan oleh beberapa hal. Seseorang biasanya akan memahami atau mengetahui cara untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan suatu kata-kata atau kalimat dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai apa yang mendasari perkembangan bahasa ini. Yang pertama, yang mendasari perkembangan bahasa adalah pengaruh biologis. Evolusi dan peran otak memiliki peran yang cukup penting dalam kemampuan untuk menggunakan atau memahami bahasa. Hal yang membuktikan bahwa daerah otak memiliki kecenderungan untuk digunakan dalam berbahasa sudah banyak. Hal ini dijelaskan oleh beberapa ahli, yang dimana dijelaskan jika seseorang mengalami gangguan pada salah satu area di Broca yang berada di lobus frontal kiri, maka akan terjadi kehilangan atau gangguan pada pemrosesan bahasa. Sayangnya, pengetahuan mengenai perolehan kemampuan dalam berbahasa ini masih tidak dapat diceritakan secara keseluruhan. Bahkan ada kritikus yang mengatakan bahkan jika bayi memiliki kemampuan untuk berbicara, hal mengenai perolehan bahasa akan sulit untuk diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah lingkungan, di mana lingkungan juga mempengaruhi perkembangan bahasa karena bahasa tidak dapat dipelajari pada ruang hampa sosial. Keterlibatan seperti orang tua, pengasuh, dan guru akan sangat memudahkan pembelajaran bahasa pada anak. Jadi, peran sebagai orang tua, pengasuh, atau guru ini sangat penting teman-teman, karena biasanya seorang anak itu akan mempelajari bahasa atau kata-kata baru dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak ini biasanya berkembang dari usia yang masih terbilang sangat muda. Seperti misal seorang bayi ketika pipinya dicium, dia itu biasanya akan menggerutu atau mengeluarkan gerutuan karena entah itu karena merasa tidak nyaman atau merasa senang. Walaupun ini belum bisa dikatakan sebagai kata-kata yang jelas, tapi ini adalah salah satu perkembangan dari bahasa. Perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya pada bagian pengaruh biologis, para ilmuwan mengatakan bahwa perkembangan bahasa sebelumnya sudah terjadi pada Homo sapiens atau Homo sapiens, di mana mereka biasanya memperoleh kemampuan berbahasa mereka dari mendengarkan hewan-hewan yang menggerutu atau menjerit, di mana di sini kemampuan berbahasa mereka mulai muncul karena mereka bisa berkomunikasi melalui gerutuan. Sama seperti di sini, pada saat anak dicium pipinya, dia akan mengeluarkan gerutuan, dan perkembangan lainnya akan muncul seiring dengan berkembangnya anak-anak ini. Mereka yang semakin banyak mendengarkan orang lain berbicara atau sering diajak bicara oleh orang lain akan membuat mereka memiliki perkembangan bahasa atau kemampuan berbicara yang lebih baik. Jadi jika anak-anak sering diajak berbicara, perkembangan bahasanya biasanya akan semakin baik. Begitu juga kebalikannya dengan anak-anak yang jarang diajak untuk berbicara, biasanya perkembangan bahasanya akan terbilang cukup lambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan interaksionis terhadap bahasa. Pandangan interaksionis ini menekankan bahwa
dan lingkungan berkontribusi untuk mengembangkan bahasa. Jadi menurut para interaksionis, biologis dan lingkungan itu sama-sama memiliki kontribusi dalam perkembangan bahasa anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sudut interaksi di rumah, di mana jika anak-anak memiliki orang tua yang dia itu menyediakan lingkungan yang menunjukkan banyak manfaat positif bagi anaknya, seperti orang tua yang memperhatikan apa yang coba disampaikan oleh anaknya, orang tua yang membacakan cerita dongeng bagi anak-anaknya, dan orang tua yang memberikan label atau mengajarkan kata-kata dasar mengenai benda-benda di sekitar anaknya, itu memiliki manfaat atau manfaat yang cukup besar, cukup berharga bagi anaknya walaupun hal ini tidak disengaja. Jadi biasanya anak-anak akan semakin mudah untuk mempelajari sesuatu dari yang orang tuanya ini ajarkan, dari apa yang orang tuanya bacakan, dan anak-anak akan lebih berani untuk berbicara di saat orang tua berusaha untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang dicoba disampaikan oleh anaknya. Terakhir, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pemaparan peneliti yang mengatakan bahwa saat ini mengatakan bahwa anak-anak memiliki bahasa yang diperoleh dari ibu mereka tanpa pengajaran yang mendalam. Jadi anak-anak biasanya jika dia berbicara dengan ibunya atau ibunya mengajarkan suatu kata padanya, dia akan lebih mudah untuk menyerap kata-kata itu. Biasanya dia akan memiliki kemampuan untuk berbicara sama seperti ibunya. Biasanya hal ini akan diperoleh tanpa dorongan, karena biasanya anak-anak itu lebih cenderung pada ibunya di saat dia di usia masih bayi, cenderung lebih dirawat oleh ibunya. Jadi dia biasanya akan memperoleh bahasa-bahasa yang disampaikan oleh ibunya. Jadi sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.